berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Prajurit dan PS Kodam 9 Udayana tahun anggaran 2022 dimulai telah tiba di tempat acara. Laporan. Lapor acara pembukaan rekoleksi rohani Katolik PNS dan prajurit Kodam 9 Udayana tahun anggaran 2022. Siap dimulai. Lanjutkan. Siap. Dari hati yang terdalam, saya menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para peserta di tempat ini untuk bersama-sama melaksanakan rekoleksi di tengah-tengah kesibukan dan berbagai aktivitas rutin di satuan masing-masing. Para peserta rekoleksi yang terkasih, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa esensi pembinaan mental Angkatan Darat dalam membentuk mental yang tangguh, yaitu melalui tinggal 2,
bingkai ideologi, dan bingkai rohani. Kegiatan rekoleksi bersama yang dilakukan ini adalah bagian dari bingkai rohani. Tema rekoleksi tahun ini adalah menjadi prajurit dan PNS Kodam 9 Udayana yang dipimpin oleh Roh Kudus. Rekoleksi adalah kegiatan olah rohani dalam sering imam, doa, dan refleksi atas kehidupan yang telah dijalani dalam terang sabda Tuhan atau kitab suci. Jadi sangat tepatlah bila para peserta mengikuti kegiatan ini untuk semakin mengenal dan memahami kehendak Tuhan yang disampaikan dalam kitab sucinya. Melalui rekoleksi diharapkan kepada setiap peserta agar dapat memberikan waktunya untuk terbiasa membaca kitab suci, bahwa kegiatan rekoleksi ini akan membantu dalam mencegah bentuk pelanggaran yang tidak diinginkan di satuan kita masing-masing. Sebab melalui latihan olah rohani dalam rekoleksi akan membentuk sikap hati nurani yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Maka mengingat pentingnya kegiatan ini untuk para peserta, saya mengharapkan untuk memanfaatkan kesempatan yang diberikan ini dengan sebaik-baiknya. Kamis tanggal 22 September 2022 pukulan 10 menit, rekoleksi rohani Katolik Kodam 9 Udayana tahun anggaran 2022 saya nyatakan dengan resmi dibuka. Selesai. Duduk. Siap. Gerak. Acara pembukaan rohani Katolik tahun anggaran 2022 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan dengan kegiatan rekoleksi. Bicara. Ayo. Acara pembukaan rekoleksi rohani Katolik telah dilaksanakan. Laporan selesai. Silakan.
Saya bersyukur. Nah, kita tentu bersyukur bersama karena kita diberikan kesehatan bisa hadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Nah, saya bersyukur terutama bagi kita boleh punya para pimpinan Kabintal, Wakabintal, dan para kasih yang luar biasa menurut saya. Karena mereka punya hati, punya cinta, punya perhatian untuk kita semua, sehingga di tengah kesibukan mereka hadir bersama kita, meluangkan waktu untuk menyapa kita dan memberikan peneguhan bagi kita semua para peserta rekoleksi, dikumpulkan kembali untuk diberi motivasi, diberikan kekuatan, diberikan semangat baru lagi, agar seperti para murid yang setelah menerima Roh Kudus memiliki semangat yang baru untuk tidak takut lagi berjuang dan bergerak, untuk tidak lagi was-was atau juga bimbang dalam mengambil sebuah sikap dalam menjalankan tugas-tugas. Lihatlah para rasul luar biasa karunia Roh Kudus. Karena itu bagi kita tentunya hal yang menarik bahwa tema rekoleksi kita pada hari ini, kita mohon karunia Roh Kudus agar Roh itu yang menguatkan kita semua untuk menjadi anggota TNI dan PNS yang baik, yang dijiwai oleh Roh Kudus, yang memiliki semangat untuk melakukan hal yang baik lewat pelayanan kita masing-masing. Rekoleksi selain kita berkumpul bersama, rekoleksi adalah juga waktu kesempatan untuk mengolah diri dan semua sungguh-sungguh mampu. Setelah mengolah, mampu kemudian bertumbuh menjadi sosok pribadi yang berintegritas, yang memiliki jiwa seorang prajurit sejati, yang tidak lagi mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan pelayanan, mementingkan kenyamanan, keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Utuslah Roh-Mu, maka semuanya akan menjadikan baru bagi kami. Ya, pada hari ini ketika kami melaksanakan rekoleksi, maka sungguh-sungguh membaru seluruh hidup kami. Kami minta di dalam nama Yesus, utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Berhala, tahu berhala? Berhala apa? Berhala apa? Berhala? Memuja apa? Memuja setan. Memuja setan. Ya. Sesuatu yang bukan Tuhan itu yang kita puja, atau sesuatu yang bukan Tuhan itu kita jadikan Tuhan kita. Jelas? Ya, ya, biar cepat ini ya, biar cepat. Jadi kalau HP itu menjadi apa? Tuhan kita, artinya begini. Itu menjadi tempat pertama yang kita berikan dalam hidup kita, sehingga kita menggantikan posisi kita untuk menjadi
Dia sebagai yang pertama dan utama di dalam hidup kita. Ya. Kalau Dia katakan jangan memuja berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cinta, karena kita pun tidak luput sampai sekarang. Artinya apa? Ketika Dia mengatakan jangan memuja berhala, Tuhan akan keluar dari dirinya. Bagaimana Dia bisa menjadi pertama dan utama dalam hidup manusia kalau Dia tinggal terus di atas sana? Artinya kalau Dia sudah berbicara jangan memuja berhala, Dia berhukum jangan memuja berhala, berarti Dia bergerak mana? Mencari manusia, mencari kita. Ya, lihat dulu ini. Saya mau mengajak kita semua sadari ini dulu, karena ini bagian penting untuk pertumbuhan iman kita. Kalau tidak ini kita sadari baik-baik, kita tidak akan bertumbuh. Benar, kita tidak akan bertumbuh. Ya. Sebelum sampai saya dipimpin oleh Roh Kudus, kita mulai dengan gerakan ini, melihat dulu gerakan Tuhan. Jelas ya? Maka Dia akan terus mencari dan mencari. Agar apa? Agar manusia bisa menjadikan Dia yang pertama dan utama di dalam hidupnya. Jelas? Dan utama. Lihat dulu gerakannya, bukan gerakan kita dulu, bukan. Lihat gerakan Dia. Dan itu selalu terjadi sampai detik ini. Tuhan mencari kita. Ya, Tuhan mencari kita. Makanya baca Yohanes 3 ayat 16. Baca Yohanes 3 ayat 16. Dia memperhatikan putranya sendiri, Immanuel, Allah beserta kita. Allah ada di antara manusia. Allah tinggal bersama-sama manusia. Ya, kita lihat Yohanes 3 ayat 16. Apa bunyi? Baca keras. Yang sudah baca keras. Yang sudah ketemu baca keras. Orang yang percaya kepadanya tidak biasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena Dia sudah katakan di awal, jangan memuja berhala, yang laksanakan saja. Itu Tuhan. Tuhan selalu menepati janjinya. Maka Dia mengutus putranya, begitu besar kasih Allah karunia, sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal. Tuhan menjadi manusia, ada di antara manusia. Immanuel, Allah bersama kita. Bisa melihat sejarahnya, bisa melihat pergerakannya, pergerakan kasih Bapa. Ya, ketika Dia sudah mengatakan firman yang pertama ini, Dia terus satu sama lain saling menguatkan dan mengingatkan. Saya percaya, ya, pelanggaran itu akan semakin kita kurangi. Jelas. Ya. Kenapa selalu terjadi pelanggaran? Pertama, kita tidak pernah mau mendengar Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak pernah membangun relasi yang apik dengan Tuhan dalam hidup kita. Bagi kita, yang penting hari Minggu datang ke gereja sudah selesai. Bukan itu. Ya. Yang terjadi harus sesudah hari Minggu apa yang saya lakukan Senin sampai Sabtu. Bangun relasi itu dengan Tuhan di dalam hidup. Kalau tidak ada relasi dengan Tuhan dalam hidup kita, maka yang kita dengarkan siapa? Ego kita, keinginan-keinginan dari kita. Kita jatuh di dalam dosa. Maka bangun, sadari ada kehadiran Tuhan. Maka saya bilang, katakan itu. Maksudnya apa? Untuk saling mengingatkan. Kalau teman kita lupa, ingatkan dia. Sehingga apa? Sehingga jalannya mulai benar kembali kepada Bapa. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita sudah mulai membangun kesadaran dan kita sudah bisa melihat, alami dia. Ya, alami dia. Ya, ajak dia bicara. Ya, ajak dia ngomong. Berkata-kata. Ngomong, jangan diam. Ada pribadi yang hidup yang tinggal dalam diri kita. Roh Allah itu. Ajak dia bicara. Artinya apa? Kesadaran ini kalau terus kita bangun, kita akan semakin akrab dengan Tuhan. Percaya. Ya, setiap relasi yang terjadi yang terus-menerus kita bangun dalam hidup kita, itu akan membuat kesadaran kita, kepekaan kita akan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita.
lama mengalami ini ya. Dulu masih di mana, di seminari tinggi. Ya, dulu nggak ada masuk tidak jadi ya. Ya, perhatikan ya. Begini. Saya mau tunjukkan begini. Kalau kita sudah masuk dalam hidup rohani dan sudah mulai mengenal dengan Tuhan, yang dia butuhkan ketaatan. Taat seperti tentara itu penting sekali. Ya. Penting sekali dalam kehidupan rohani. Kalau tidak taat, bahaya, kita jatuh dalam dosa. Maka di dalam kepadaku, ya, aku pun adalah seorang bawahan, dan di bawahku pun ada bawahan. Ketika aku perintahkan dia ke sana, dia akan pergi ke sana. Ketika aku suruh datang ke sana, dia akan datang kemari, dia akan datang kemari. Tuhan, kalau engkau katakan sepatah kata saja, itu sudah cukup. Ya, kehidupan tentara, ya, ketaatan tentara, kemudian dibahasakan dalam bahasa iman, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Lalu apa kata Yesus? Belum pernah aku jumpai iman sebesar ini di antara orang Israel. Karena yang mengucapkan siapa? Orang Romawi. Itu dia. Ya. Roh Kudus dalam bahasa Ibrani disebut dengan Ruach HaKodes. Ruach HaKodes. Kalau Yunani, Pneuma Hagion. Dan dalam pemahaman Yahudi Yudaisme disebut juga sebagai inspirasi ilahi. Roh Kudus adalah Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Tuhan, Roh penghibur. Roh Kudus dilambangkan dengan nafas, dilambangkan dengan angin, dilambangkan dengan merpati, jari Allah, api. Jadi kalau kita lihat pada waktu peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu turun dalam lidah api. Maka lihat perbandingannya. Ketika pada waktu Yesus disalibkan, para murid kan penuh dengan suasana ketakutan, lari mereka, tercerai-berai mereka. Tapi Yesus katakan, aku akan mendahului kamu di Yerusalem. Jadi ketika mereka berkumpul di Yerusalem, ketika mereka berdoa, kita suci tentang Dia. Mari kita lihat Markus 13 ayat 11. Bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Dia yang akan berkata-kata dengan kamu. Oleh nabi-nabi yang telah membuat nabi kamu yang kami tukar bagi, dan mereka memiliki seakan malam dan bagaimana yang terus oleh Roh Kudus
Mereka memiliki perkataan-perkataan para nabi yang oleh Roh Kristus. Minta sungguh-sungguh Roh Kudus lagi bagi diri kalian semua. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami meminta Tuhan Allah Roh Kudus. Kami membuka hati kami lebar-lebar bagi Engkau ya Allah Roh Kudus. Hari ini ketika kami membuka hati, nyatakan kuasa Allah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Allah Kudus hadir bersama kami. Penuh kami dengan hadirat Dia Allah Kudus. Di dalam nama Yesus. 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 Di dalam nama Yesus hadirat Tuhan besar. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Terimalah Roh Kudus, terimalah Roh Kudus. Di dalam nama Yesus pada mereka Tuhan, Engkau sudah hadir dalam hati mereka masing-masing Tuhan, dan hari ini juga menyatakan keperluan bagi mereka semua Tuhan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Apapun pergumulan saudara, apapun pergumulan saudara, siapapun yang ada dalam hari ini kepada Yesus, apapun yang ada bawa kepada Yesus, sadarkan segala kelemahan dan kekurangan kita, kita akan nyatakan sesal dan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengangkat kita hidup yang kekal. Amin. Mari kita satukan semua rangkaian acara yang telah kita buat sepanjang pagi ini. Doa-doa yang kita naikkan bagi Tuhan dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jalan kami. Bunda Maria, Engkau Bunda Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau tahu kerinduan-Nya anak-Mu. Seperti Engkau membawa sukacita Roh Kudus kepada Elizabeth, bawa juga kepada kami anak-Mu Tuhan sukacita Roh Kudus sebagaimana Engkau alami. Karena itu Bunda, kami berlindung di bawah jubah-Mu untuk bungkus kami dalam jubah kasih, dan ratakanlah kami seluruh anak-anak-Mu dalam doa-doa-Mu kepada Yesus Putra-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badan dan sucikanlah jiwa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan serta-Mu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa sekarang dan waktu kami mati. Engkau yang dikandung tanpa noda ya Maria, sucikanlah badan dan sucikanlah jiwa. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan
bila Engkau di antara wanita, dan juga buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati kami. Engkau yang dikandungkan oleh Maria, sucikanlah yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga,